kita sama Eno Bening dan Rafael Smash ya. Karena setelah sekian lama video-video kita kan yang nonton di bawah 50.000. Mas Emily 100.000 lebih. Nah, Emily kelar? 50.000. Nih kayak ini nih. Ini 11.000 paling. Ini. Jangan pesimis gitu. Lu mau jadi lebih dari 11.000 nggak? Gimana caranya? Jangan kasih judul YouTuber. Lu ngebahas K-pop. Sebenarnya kita di sini kumpul untuk bahas ya justru orang-orang atau YouTuber ini yang melampaui kita. Melampaui. Berarti udah nggak ada nih orang. Melampaui. Berarti udah nggak ada dong. Iya. Oh, subscribernya. Subscriber melampaui kita semua. Tapi memang melihat Cameo agak kesian sih. Dulu mereka kan sempat menjadi pakar-pakar trending di YouTube Indonesia. Saya ingat tuh waktu dia yang lagu-lagu One Direction itu. Kita pengen ngebahas kenapa sih kalau misalnya kita bikin konten itu nggak viral gitu ya. Oh gitu. Pada itu bukan viral. Setidaknya banyak yang nonton lah. Nah, gini. Tapi sebenarnya sama aja ya. Sebenarnya nih, iya, sebenarnya gini nih, ada yang banyak, ini serius ya, banyak banget orang-orang yang pakai kata viral, tapi itu sebenarnya bukan kata yang tepat. Kalau misalnya orang ini ngomongin masalah traffic, viral itu bukan traffic. Viral itu adalah penyebaran dan pereka-ulangan. Contoh, Harlem Shake itu viral. Oh iya. Apalagi Baby Shark itu viral. Apalagi In My Feeling yang Kiki Challenge itu viral. Jadi viral itu virus, dia nyebar dan menular. Iya, sesampah apapun itu disebutnya viral. Kalau banyak ditonton itu namanya trending. Nah, Iya. Makanya di tab YouTube tulisannya bukan viral, Iya, tapi trending. Iya. Namanya trending topik, bukan viral topik. Dan juga belum tentu yang viral itu jadi trending. Iya, belum tentu karena nggak jelas. Sekarang Kiki Challenge siapa yang menerima ke trendingannya? Tergantung siapa Kiki Challenge yang paling bagus kan. Hebat gitu. ya Kiki itu dari CJR keluar langsung viral. Tuh, tapi itu bagus banget tuh. gue pun juga baru tahu karena kan memang Cameo Kita viral. Tapi apa? tidak pernah trending sih. Nggak, itu karena memang Pernah. Ahok pasti trending kalah. banyak. Ahok, Anies, Ahok pasti kalah. Trending nomor Prabowo 1 itu brother. kalian trending kok. Iya lagi-lagi memang mereka yang trending. Bukan Cameo-nya. Jadi viral belum tentu trending. Belum tentu. Dan trending belum tentu viral. Tapi viral William trending dulu. Betul. Because Ini pemain cadangan. Tiba-tiba cadangan siap-siap gimana? Oke. Kenapa yang viral dan trending itu kadang suka sampah aja gitu? begini, di YouTube itu ada namanya YouTube trending kan. Kalau kalian lihat apapun yang dianggap sukses sama orang sekarang yang banyak ditonton orang itu di tab trendingnya. Di tab trending itu bukan hanya ditonton oleh banyak orang, tapi ditonton, disebar, aktivitasnya banyak, dan jumlah penonton sama jangka uploadnya itu pendek. Jadi misalnya dalam 1 jam dia bisa dapat berapa view. Nah, kalau lu mendapatkan poin bagus di situ, misalnya kayak 1 jam dia bener-bener bisa dapetin 1 juta view gitu, entah kapan. Berarti tandanya masyarakat Indonesia memang suka nonton begituan, suka sama konten begituan. Mereka nontonnya begituan? Aduh. Ya benar-benar. Ini lagi serius banget gue itu tetap Tapi emang benar karena pokoknya kalau lu ngeliat apapun yang trending, bukan berarti itu video disuntikin atau gimana, enggak. Itu berarti video yang emang disukai oleh rakyat Indonesia. Orang-orang kan sekarang udah bawaannya nyalain kreator ya. Kreatornya tidak mendidik, tidak membawa hal positif gitu kan. Harusnya kayak Cameo dong mendidik gitu kan, harusnya gitu kan. Harusnya misalnya kayak siapapun lah gitu, YouTuber positif Kayak gitu. si itu Just No Limit, Just No Riches. Nah, disitulah kalau misalnya orang lihat emang kok Cameo kok sekarang udah ini segala macam. Bukan salah kalian ya, tapi nyatanya penonton YouTube makin banyak, tapi banyak yang tidak mendapatkan knowledge akan YouTube, akan tontonan. Lu tanpa wawasan, tanpa referensi, tanpa segala macam, akhirnya yang kayak begitu akan selalu ditonton orang. Jadi bukan masalah kreatornya, penontonnya emang nggak punya taste. Waktu itu gue ngajar tentang YouTube di daerah pedalaman gitu, dan mau tahu sepedalaman apa? Satu kelas yang punya Instagram cuma 3 orang. Satu kelas berapa orang? 40. Yang dimana Satu akun rame-rame kali. Wah! Jadi sampai segitu ya, dan mereka pikir yang masih keren itu adalah Twitter.
Kalau sekarang kan yang keren itu dari Instagram dong, ya kan. Jadi mereka tertinggal jauh kan trennya sama Jakarta. Di situ mereka tuh waktu itu aku tanya gitu kan, suka nonton film apa gini segala macam. Oh, ada yang bilang suka nonton film Iron Man. Nontonnya di mana? Bajakan. Gitu kan, bajakannya yang ini kali yang cam, bukan yang Blu-ray. Baru masuk yang masih rekam pakai handycam gitu. Iron Man suka robot-robotan gitu segala macam. Terus aku tanya, kamu selain itu suka apa lagi? Naga Indosiar. Terus aku iseng tanya, kamu tahu nggak bikin Naga Indosiar susah apa gampang? Oh susah kak, pasti sama susahnya kayak bikin Iron Man. Oh gitu. Jadi gue ngerti akhirnya kalau ternyata tuh kita tuh sebagai orang Jakarta tuh hanya merasakan gimana ya, kayak kita kan udah tahu kayak tontonan, gaya, style, culture, informasi tentang dunia luar. Sedangkan orang-orang pedalaman itu terlambat semua. Jadi ya wajar banget akan terus begitu. Akan semakin orang tidak bisa menghargai kayak. Tapi beli cangkulnya di Ya itu yang gue bilang, gue nggak bisa juga nyalain penontonnya. Oke lah, kalau misalnya kita belum tahu siapa yang mesti kita salahin selain pemerintah, dalam artian berarti pendidikan dan perataan informasi kita nggak rata gitu kan. Chandra Leo yang bikin kayak tai semuanya dalam artian dia mesti siapin ini segala macam lighting. Kalian yang syuting mesti lightingnya dapat 5 biji, krunya di belakang sekarang ada 8 orang. Nggak sebanding sama orang yang main Mobile Legends diem. 7 nih. Jangan itu. Oh, lu bisa lihat yang satunya? Iya ada. Mereka nggak tahu ternyata tuh ada yang lebih apa ya? Ini lebih susah lo bikinnya. Ngerti gak sih? Ini lebih capek lo bikinnya. Ini lebih banyak keringat lo. Chandra Leo subscriber udah kebalap sama YouTuber Google Translate. Iya tau kan YouTuber Google. YouTuber angka. YouTuber Google Translate dan on the spot itulah. Gitu kan kayak 5 orang ini hidup lagi setelah mati. Ternyata tidak mati gitu kan. Let's say lu bayar untuk nonton Chandra Leo, untuk nonton Google Translate, untuk namanya nonton Gua Nonton Api itu bayar. Lu pasti akan milih yang lebih murah dong. Itu hukum ekonomi pasti. Tapi YouTube free, lu gratis. Dan lu masih memilih untuk nonton yang sampah. Nah, itu dia. Gitu loh. Lu nonton Chandra Leo yang pakai syutingnya capek-capek itu lu nggak bayar juga loh. Ekosistemnya rusak. Ada satu aspek di ekosistem bisnis ini yang kalau lu nggak bisa sok-sok perbaikin menurut gua. Nggak bisa lu tiba-tiba gua pengen tetap bikin konten yang ini, mohon maaf ya kalau ini menyinggung visi misi kami. Gua mau bikin yang positif, mau yang ini segala macam. Mereka nggak ngerti apa itu positif. Mereka nggak ngerti apa itu kenapa konten lo itu wajib ditonton. Mereka nggak paham. Gue nggak terlalu bermasalah sebetulnya dengan ada akun-akun yang memang dianggap oleh orang-orang yang menganggap dirinya berkualitas itu adalah sampah. Gue nggak bermasalah dengan yang kayak Google Translate atau re-upload itu karena memang audiensnya ada. Dan gue tidak berharap audiens itu menjadi audiens gue. Seperti gue punya restoran steak yang grade-nya mahal banget gitu ya. Satu steak itu bisa harganya misalkan 500.000 gitu kan. Sedangkan misalkan di sana ada warteg. Walaupun itu semua gue gratisin, nggak semua bisa menikmati steak 500.000. Dan gue tidak menyalahkan mereka. Dan gue tidak memaksakan, dong lu nikmatin dong. Ini mahal banget loh. Ini Chandra Leo bikinnya ratusan juta loh modalnya. Chandra Leo gitu. bikin stick juga. Kita nggak akan bisa memaksakan, kami tidak ingin memaksakan, dan gue rasa orang-orang yang tahu value kontennya tidak mau memaksakan orang-orang yang nggak ngerti itu nonton. Tapi yang jadi concern, kenapa banyak orang menilai keberhasilan suatu konten itu dari trending, dari view. Kalau menurut gue itu yang jadi masalah. Kenapa lu menilai suatu, konten lu nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena nggak trending. Tapi sebagai pembisnis, kalau misalnya kita bisnis atau kita sebagai seseorang yang emang punya jiwa di sini, bisa aja sebenarnya untuk diusahakan. Tapi tidak bisa dengan campaign yang menurut gue agak worthless kayak, woi kita bikin konten positif yuk, kita bikin ini. Kenapa gue bilang agak worthless? Mereka sendiri pun nggak ngerti mana yang negatif. Saran gue, daripada kalian ngomongin positif negatif, kasih tahu yang namanya behind the scene, kasih tahu proses, kasih tahu mana yang namanya konten mau senegatif apapun, kalau bikinnya niat gitu loh. Lu mau bikin adegan orang, let's say tembak-tembakan di jalan, negatif dong. Tapi kalau lihat gimana dia bikin muzzle flash, pakai After Effects, propertinya dicat, kumpulinnya actingnya segala macam, ganti adegannya segala macam, effortnya apa gitu loh. Daripada kita ngomongin positif negatif, kalau misalnya kita mau ngedukasi, ngomongin effortnya. Ada satu kumpulan orang yang memang kita mau rubah pola pikirnya, tapi kita bikin sesuatu konten yang tidak dimengerti orang mereka, tapi hanya dimengerti sama orang yang memang sudah berubah pola pikirnya. Betul. Jadi orang-orang yang tahu value dari konten ini merasa ini perlu dibikin trending, ya biarkan itu sebetulnya. Lu sendiri, gue lihat di sini perannya udah kayak pesimis dan pasrah, dan atau lu emang stay untuk ya lu akhirnya ya effortnya Cameo sendiri mesti undang ini untuk bisa dapetin traffic gitu loh, ya kan? Betul. Jadi
Gue ngeliat kayak hipokresi aja di sini, gimana lu maunya apa gitu. Kalau lu bilang lu nyaman sama yang sekarang dan lu nggak mau sok-sok merubah, ya udah 10.000 jangan nangis. Makanya kenapa kita juga undang kalian ya? Iya. Ini untuk membuktikan, makanya ngundang kita, Pak. Iya. Tidak terlalu memerhatikan trending berarti. Ya, tapi nggak apa-apa, buat gue ya nggak apa-apa. Dan jangan jadi, gue yakin lah kalian pasti ada rasa iri sama mereka yang udah sukses. Gue yakin. Iri kan gitu loh. Kok nih bikin foto-foto doang, main game doang kok bisa 1 juta. Lu pada berapa tahun 100.000 gitu kan. Lah jangankan kalian, gue 9 tahun 200.000. Tapi bedanya adalah gue di sini memang bukan bangga. Maksudnya gini, gue pribadi awal gue membuat channel YouTube bernama Eno Bening itu tidak pernah pengen, gue pengen ada gold play button, play platinum play button, enggak. Niat awal gue, karena gue ini memang punya gue sendiri, niat awal gue adalah gue pengen ngomong apa yang pengen gue omongin. Gue pengen bikin apa yang gue bikin ngomongin. Lu sadar gue bikin apa yang pengen bikin gue omongin? gue pengen gue intinya di channel sesuka hati gue, mau gue dapat traffic ya bagus, dapat sponsor ya lumayan, tapi gue nggak target nih gue minggu ini mesti dapat sponsor, mesti dapat trending topik, mesti 1.000 semua. Enggak, gue bodo amat. Gue kalau bikin video YouTube di Eno Bening, gue cuma bacain komennya karena gue suka dapat feedback dari orang. Jadi mau nanti tiba-tiba ini sekarang Mobile Legend kan, squishy atau lagi review makan-makan jajanan yang lagi oke sekarang dan naik kan. Mau besok-besok tiba-tiba yang naik adalah tukang beling, gue nggak panik. Tapi memang penonton itu beragam banget sih, karena waktu itu gue juga ngobrol sama tukang ketoprak langganan gue. Beneran, jadi gue suka waktu itu udah dekat rumah gue. Tukang ketoprak langganan. Emang lu Tapi lu ngobrol nggak? Emang lu Ngobrol gua. Ngobrolin apa? Cabenya 2. Nggak bener Itu kalau request. Bukan ngobrol. Jadi gini, waktu gue datang dia lagi nonton YouTube, baru gue pesan. Gue ngebayangin ngobrol. Jadi waktu sebelum Mulutnya pakai handphone gitu. Aduh, salah. Salah. Berhenti, dia dipegang sama dia ulekannya. dari tadi ya nontonin ulekan dong. Aman. Goblok juga. Bentar. Kalau dinonton ulang kan Iya, makin nyaman banget. Aduh, ini kok bufferingnya lama banget. Salah. Bang, tadi nonton apaan YouTube gitu kan? Oh, ini tadi nonton bola, pertandingan bola kemarin gitu kan. Oh, kita suka nonton yang lain nggak? YouTuber gitu. Enggak, cuy, saya cuma nonton ini aja gitu loh. Dia mungkin nggak bahkan menonton kayak trending topik atau yang lain-lain itu dia nggak tonton. Hanya sesuai dengan yang dia mau nonton aja gitu loh. Tapi kenapa sih gue angkat masalah ini? Jadi karena sesimply, kalau lu pindahin location lu di YouTube itu ke negara lain, trending topiknya beda, men. Maksudnya, lu ngelihat bangsa-bangsa lain itu trending topiknya ya YouTuber itu sendiri. Serius lu? Kalaupun berita-berita Ya, yang pernah bahas. iya kan? Kita pernah bahas itu. Pernah kan? Gue penasaran Kalaupun berita di Ekuador gimana? Maaf nih. Ya riba. Kita kan sebagai YouTuber nih, walaupun dibilang kecil lah gitu, tapi paling nggak punya tanggung jawab lah untuk gimana caranya untuk ngerubah itu, karena kan maksudnya bukan hal yang baik ya. Jadi kalau dari awal channel YouTube lu itu udah jelas visi misinya apa, contoh kayak Chandra Leo, makanya dia tidak bisa merubah gayanya lagi, emang udah full cinematic dan sebagus itu, nggak masalah. Lu punya penonton yang loyal. Gua dari awal udah bikin yang sebrengsek itu, senegatif itu, nggak jelas itu, sekacau itu, tapi penonton gua loyal. Cameo Project juga harusnya jelas lu mau jadi apa nih, YouTuber yang ngomongin politik, ngomongin sosial, mau tiba-tiba jokes rese, itu akan jadi problem karena penonton lu bingung. Karena yang penting adalah lu ngambil loyalis. Nah, kalau lu udah punya loyalis itu akan jadi agent. Dia akan bawa jokes dia ke tongkrongan. Dia akan bawa ngenalin namanya Eno Bening ke tongkrongan. Mereka akan bawa apa itu internegatif ke tongkrongan. Mereka kalau misalnya cameo misalnya gitu, mereka akan bawa apa itu POV ke tongkrongan. Mereka udah lihat videonya POV yang ini segala macam. Tanpa kita minta, tanpa kita itu, karena ini tongkrongan mereka. YouTuber sekarang nih, lu udah sadar belum? Banyak banget YouTuber prankster itu pindah ke Mobile Legend. Loyalisnya juga pindah. Anak kecil yang tadinya ngikutin lu, mereka tumbuh besar bareng lu, men. Channel lu berkembang juga, mereka juga berkembang. Kalau tiba-tiba ganti, ya mereka yang tadinya dicerdaskan oleh lu tiba-tiba merasa, kok panutan gue ganti pemikiran, mereka ganti channel, ganti konten, mereka cabut. So the point is, lu nggak akan bisa ngejar trending-trendingan itu. Ya. Lu percuma mau ngejar traffic sekarang, besok lu capek lagi ngejarnya. Oke, sip. Thank you banget ya. Thank you banget. Sama-sama. Tapi bener-bener jangan lupa like, comment, subscribe channel kita, terus habis channelnya Eno Bening juga. Lu juga deh. Ada Alfiandi. Sampai ketemu lagi ya. Bye.